Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti, NPM 2122071662. Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Sulianti. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pranikah dan kesetaraan gender dalam pernikahan. Ini Mbak bisa Mbak lihat. Kita buka. Coba Mbak lihat. Apa sih itu pernikahan? Yaitu sebuah ikatan yang sah dalam hukum negara dan agama yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan rumah tangga berupa cinta, kasih sayang, keamanan, dan seksual untuk mencapai kebahagiaan. Habis itu, apa sih itu manfaat dari konseling pranikah? Yang pertama itu dapat mengetahui bagaimana cara memilih pasangan yang tepat dan mengambil keputusan dalam menikah. Yang kedua, pasangan dapat mengetahui cara menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam pernikahan. Yang ketiga, pasangan dapat mengetahui cara mengelola konflik dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Yang keempat, pasangan dapat mengetahui komunikasi efektif dan mengembangkan kebersamaan dalam keluarga. Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami kondisi psikologi antar pasangan. Habis itu, apa sih kesiapan yang perlu kita siapkan dalam menikah? Yang pertama itu kesiapan fisik. Siap secara fisik artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Yang kedua itu kesiapan secara mental. Kesiapan mental itu merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri sendiri, termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Kesiapan mental itu juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan kita. Yang ketiga itu ada kesiapan ekonomi. Adalah keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut untuk kebahagiaan untuk bagi calon suami dan istri. Harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya pemecahan dalam suatu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Habis itu coba ibu balik. Apa itu kesetaraan gender? Gender merupakan pembedaan secara sosial untuk menggambarkan seluruh atribut yang diberikan sosial seperti peran, kegiatan, tanggung jawab atas laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Kesetaraan gender itu dikenal juga sebagai keadilan gender. Pandangan bahwa semua orang itu harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Gender itu dimaknakan sebagai suatu konsep kultural yang berupaya dalam membentuk pembedaan dan hal perilaku, peran, materialitas, serta karakteristik emosional antar laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya. Habis itu, yang berperan dalam gender itu dimiliki 4 kelompok. Yang pertama itu ada maskulin, di mana diartikan sifat laki-lakian yang di atas terdiri dari sifat kurang dari yang berkaitan dan sesuai dengan gender ini lebih umumnya terdapat pada seorang laki-laki atau suatu peran atau trait maskulin yang telah dibentuk oleh budaya. Yang kedua itu ada tipe feminim, di mana tipe feminim itu lebih dimiliki cenderung oleh perempuan. Yang ketiga ada tipe androgini, adalah sifat laki-lakian maupun kewanitaannya di atas rata-rata. Yang keempat itu ada tak tergolongkan, adalah tipe yang tergolong yakni sifat laki-lakinya maupun kewanitaannya di bawah rata-rata. Habis itu apa sih penerapan kesetaraan gender dalam pernikahan? Coba ibu lihat. Yang pertama itu saling menghargai, seperti pada saat untuk mengambil keputusan itu harus secara bersamaan, tidak boleh dari ibu saja, berarti harus juga mengambil keputusan dari suami ibu. Saling membantu pekerjaan rumah dan anak, saling membantu, kalau ibunya mengurus anak bisa bapaknya yang urus rumah tangga. Habis itu tanggung jawab berdua dalam kehamilan. Kalau ibu hamil bukan cuma ibu saja yang berpihak, tapi suami juga harus berperan penting pada saat itu. Habis itu tanggung jawab berdua dalam kehamilan. Kalau ibu hamil bukan saja hanya ibu yang berperan penting dalam kehamilan, tapi bapak juga harus membantu ibu. Yang kedua itu ada pernikahan yang bahagia, terbebas dari satu kekerasan secara fisik. Suami ibu tidak
melakukan KDRT, memukul, melukai, dan menjambak. Habis itu kekerasan secara psikis. Suami ibu tidak selingkuh atau ibu tidak selingkuh, tidak saling merendahkan atau tidak ada ancaman dalam rumah tangga ibu. Yang ketiga itu kekerasan seksual, pemaksaan dalam ingin melakukan hubungan seksual. Yang terakhir itu ada penelantaran rumah tangga. Ibu tidak meninggalkan suami secara tidak ada kejelasan atau suami tidak meninggalkan ibu yang tidak ada kejelasan. Apakah ibu mengerti? Iya. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih karena ibu telah ingin mendengarkan penyuluhan dari saya. Jika ibu ingin melakukan konseling yang lebih dalam lagi, ibu bisa datang ke klinik saya. Terima kasih.